Selamat sore rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Berikut ini akan saya sampaikan market review pada hari ini, Jumat 26 Februari 2021. Berita pertama dari CNBC Indonesia. Harga minyak mentah sudah naik 30% di sepanjang tahun 2021 ini dan membuatnya pulih dari gempuran pandemi COVID-19. Namun, hal ini menyebabkan harganya mengalami koreksi. Harga kontrak futures atau berjangka minyak telah drop. Namun, harga minyak masih berada di rentang posisi tertingginya dalam 1 tahun terakhir. Mobilitas masyarakat diharapkan bisa kembali normal dan mendongkrak permintaan bahan bakar yang selama ini tertekan. Namun, bisa dibilang, kenaikan harga minyak juga lebih diakibatkan oleh faktor pasokan. Berita kedua dari CNBC Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka terkapar pada perdagangan akhir pekan ini. Indeks acuan bursa nasional tersebut dibuka koreksi lebih dari 1%. Data perdagangan mencatat nilai transaksi IHSG pada pukul 10 WIB sudah mencapai 5,38 triliun rupiah. Tercatat 118 saham menguat, 305 saham melemah, dan sisanya 163 stagnan. Tercatat juga investor asing masih terus memborong saham PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM, di mana asing membeli TLKM sebesar 107,3 miliar rupiah pada pagi hari ini. Walaupun diborong asing, namun saham Telkom terkoreksi pada pagi hari ini, yakni melemah 0,29%. Selanjutnya di posisi kedua adalah salah satu saham Bank Himbara, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, yang kembali diborong oleh asing sebesar 71,3 miliar rupiah. Pelemahan IHSG ini disebabkan dari amblesnya bursa saham Amerika Serikat. Berita ketiga dari CNBC Indonesia. Saham-saham grup Astra mulai berjatuhan pada perdagangan awal sesi 1 hari ini, setelah induk dari grup Astra, yakni PT Astra International Tbk atau ASII, melaporkan kinerja keuangannya pada tahun 2020. Tercatat, saham anak usaha Astra di bidang alat konstruksi, yaitu PT United Tractors Tbk atau UNTR, menjadi yang paling parah pelemahannya, dengan ambles 2,96% ke level 22,95 ribu rupiah per unit. Berikutnya, di posisi kedua terdapat saham anak usaha Astra di bidang jasa konstruksi, yakni PT Aset Indonesia Tbk atau ACST, yang melemah 1,55% ke level 382 rupiah per unit pada pagi hari ini. Adapun untuk induk grup Astra, yakni PT Astra International Tbk atau ASII, berada di posisi ketiga dalam pelemahan saham grup Astra, yakni ASII terkoreksi 1,35% ke 5.500.000 rupiah per unit pada perdagangan sesi 1 hari ini. Kinerja keuangan saham ASII drop akibat dari pandemi COVID-19. Berita keempat dari CNBC Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Indonesia hingga akhir Januari 2021 sebesar 6.233,14 triliun rupiah. Posisi ini meningkat senilai 1.415,59 triliun rupiah, yakni dari 4.817,55 triliun rupiah di Januari 2020. Dari buku APBN kita edisi Februari yang berisi realisasi Januari yang dikutip pada hari ini, utang pemerintah ini didominasi oleh surat berharga negara atau SBN sebesar 86,37% dan pinjaman sebesar 13,63%. Berita kelima dari kontan.co.id.
PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA bakal menggelarkan rights issue. Emiten properti ini berencana melepas sebanyak-banyaknya 3,61 miliar saham atau setara 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dana hasil aksi korporasi tersebut akan perusahaan gunakan untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan dan sebagian akan digunakan untuk membayar utang. Manajemen dari PT Summarecon Agung Tbk belum bersedia mengungkapkan utang mana yang akan mereka lunasi. Namun, jika mengacu pada laporan keuangan SMRA per kuartal 3 2020, perusahaan memiliki sejumlah utang yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Dan juga SMRA juga memiliki utang obligasi senilai 416 miliar rupiah yang akan jatuh tempo 6 September mendatang. Berita ke-6 dari konten.co.id. PT Adikarya Tbk atau ADHI telah melaksanakan rapat umum pemegang obligasi atau RUPO. ADI menyelenggarakan RUPO untuk 2 obligasi, yaitu penawaran umum berkelanjutan 2 Adikarya tahap 1 tahun 2017 dengan nilai pokok 2,99 triliun rupiah dan tahap 2 tahun 2019 senilai 1,03 triliun rupiah. Adapun usulan yang disampaikan oleh emiten yang telah disetujui pada RUPO antara lain menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban emiten untuk memelihara rasio keuangan, yakni perbandingan antara earning before interest, taxes, depreciation, and amortization atau EBITDA dengan beban bunga pinjaman pada tahun buku bersangkutan. Berita selanjutnya yaitu dari konten.co.id. Emiten yang bergerak di sektor transportasi ini mengaku mampu mencatat kinerja yang apik pada tahun lalu di saat pandemi melanda. Bahkan di tengah momen pemulihan ekonomi tahun ini, Pura juga optimistis bisa melanjutkan kembali kinerja positif mereka. Direktur Utama Pura, yaitu Bapak Ariel Wibisono, meyakini bahwa tahun ini sektor transportasi memiliki outlook yang menjanjikan. Secara umum, Pura berhasil membukukan kinerja baik yang bersifat positif dari segi pendapatan maupun kinerja keuangan. Dari segi kenaikan pendapatan, Pura disebut berhasil mencatat pertumbuhan double digit, sementara posisi cash flow juga positif. Berita selanjutnya dari konten.co.id. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido membidik pertumbuhan kinerja double digit atau minimal 10% di tahun ini. Untuk mengejar target itu, perusahaan akan meluncurkan produk-produk terbarunya. Direktur Sido, Leonard, mengatakan pihak optimistis bisnis di tahun 2021 ini masih akan terus bertumbuh dan berkembang di tahun-tahun berikutnya. Hal itu seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi produk-produk kesehatan herbal yang alami. Sehingga pada akhirnya total point of sales juga akan meningkat dan ketersediaan produk Sido Muncul menjadi semakin meningkat atau konsumen akan lebih mudah mengaksesnya dalam mencari produk-produknya. Sementara itu, untuk pasar ekspor pihaknya juga melihat adanya tren perbaikan sejak kuartal 3 dan 4 tahun lalu. Karenanya, Sido berencana memanfaatkan secara maksimal momentum pemulihan tersebut dengan menjaga alur distribusi agar ketersediaan produk tetap terjaga. Berita terakhir dari bisnis.com. IHSG anjlok di sesi pertama perdagangan akhir pekan, seirama dengan bursa saham di Asia yang juga kebakaran akibat kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Investor asing mencatat aksi beli bersih dengan torehan net buy di seluruh pasar mencapai 58,16 miliar rupiah.
Saham perusahaan Astra International Tbk, PT Bank Mandiri Tbk tercatat menjadi saham yang paling banyak dirego investor asing. Investor asing mencatat net sale senilai 166,9 miliar rupiah pada saham ASII di sesi pertama perdagangan. Adapun saham ASII ditutup melemah 2,69% ke level 5.425. Bank Mandiri juga menjadi sasaran jual investor asing dengan torehan net sale senilai 68,6 miliar rupiah. Saham BMRI ditutup melemah 1,99% ke posisi 6.150. Demikian market review pada sore hari ini. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman Pusat Edukasi Saham Indonesia. Selamat sore, terima kasih.